Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Ivan Budianto dari kelas DAAB dengan NIM 1924103035. Saya akan menjelaskan tugas DA-1 yang terdiri dari 4 nomor yang saya pisah menjadi 3 bagian, di mana bagian 1 adalah nomor 1 dan 2 dengan tugas untuk membuat pseudo code yang saya beri nama triangle check dan range find. Yang kedua adalah algoritma max element yang bertujuan untuk men-trace isi variabel dengan inputan yang telah diberikan dan tujuan dari algoritma ini. Dan yang ketiga adalah algoritma enigma yang sama lewat dan nomor sebelumnya. Kita diberikan pseudocode dan kita men-trace isi variabel dengan matriks yang diberikan dan mencari tujuan dari algoritma enigma ini. Langsung saja ke nomor 1. Ada algoritma triangle check. Nah, algoritma triangle check ini sama seperti namanya, bertujuan untuk memeriksa apakah 3 bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku kan mempunyai 3 sisi yang bernilai positif, yaitu A, B, dan C sebagai sisi miring, dan A dan B sebagai sisi tegak. Nah, untuk inputnya, kita membutuhkan 3 variabel ini, dan outputnya true apabila A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku, dan false jika bukan. Nah, langsung saja ke algoritmanya. Apabila kita memiliki A cek sama dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat, nah ini berarti variabel A cek ini akan bernilai true atau false tergantung dengan nilai A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat yang ada, di mana rumus Pythagoras itu seperti kita ketahui adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Lanjut ke B cek dan C cek dengan rumus yang sama dengan sedikit perubahan pada variabel-variabelnya saja. Seperti pada B cek kita mengubah B menjadi A karena B dan A sama-sama sisi tegak, dan pada C kita rumuskan dengan B kuadrat ditambahkan A kuadrat seperti pada rumus yang ini. Seperti itu. Lalu setelah kita mendapatkan 3 nilai dari A, B, dan C, kita lakukan percabangan. Nah, apabila nilai salah satu dari A cek atau B cek atau C cek itu bernilai true atau ketiganya bernilai true semua, maka algoritma ini akan memberikan return value atau kembalian bernilai true. Sedangkan apabila salah semua dari A cek, B cek, C cek ini semua bernilai false, maka dia akan mengembalikan false. Seperti itu. Itu adalah algoritma triangle check. Lanjut ke nomor 2, yaitu algoritma range find. Nah, tujuan dari algoritma range find ini sendiri, kita harus mencari range atau selisih bilangan dari sebuah array. Nah, dari array yang kita miliki, misalnya kita memiliki sebuah array 1, 2, dan 7, seperti itu. Nah, pada algoritma range find, kita akan mencari nilai dari selisih terbesar, di mana pada array ini adalah 7 dan 1. Nah, maka dari itu kita harus mencari bilangan terbesarnya dan bilangan terkecilnya sebelum kita bisa mencari range yang ada dari sebuah array tersebut ya. Nah, untuk inputnya sendiri, kita memerlukan sebuah input berupa array seperti ini, dan outputnya adalah representasi range-nya yang berupa bilangan real, yaitu nanti akan bernilai, contoh pada ini, yaitu 6, di mana 6 adalah 7 dikurangi 1. Lalu, langkah pertama yang kita perlu lakukan, yaitu memasukkan nilai dari min value terlebih dahulu, di mana min value dan max value kita masukkan sesuai dengan indeks pertama pada array yang kita masukkan. Pada contoh, saya akan memasukkan nilai 1, karena 1 adalah indeks pertamanya ya, A0. Lalu, kita akan masuk ke perulangan. For i sama dengan 1 sampai n-1, ini berarti mulai dari indeks pertama setelah nilai pertama, yaitu 2, sehingga n-1, di mana nilai 7, maka akan kita lakukan. Kita akan mencari nilai terbesar dan terkecilnya dulu selama perulangan ini berlangsung sebelum kita menguranginya pada langkah ini. Maka dari itu contohnya ini. Apabila A, I, atau A1 pada perulangan sekarang lebih dari max value, di mana kita cek apakah 2 lebih dari max value value-nya kan sekarang masih 1 nih. Apakah 2 lebih dari 1? Apabila iya, maka kita akan memasukkan max value yang baru, di mana max value yang baru adalah AI.
Di mana AI-nya sekarang kan 2 nih. Berarti sekarang nilai max value menjadi 2. Max val menjadi 2, dan kita lakukan hal yang sama pada min value yang ada di bawahnya. Apakah 2 kurang dari 1? Jawabannya kan tidak. Maka dari itu min val tetap 1. Kita akan lakukan perulangan ini hingga elemen terakhir. Dan kita dapatkan bahwa max value-nya berubah menjadi 7 dari 2, dan min value-nya tetap 1. Sekarang kita akan lanjut ke baris bawahnya, yaitu range sama dengan max value dikurangi min value. Maka dari itu, kita akan mengkurangkan max value-nya 7 dikurangi dengan 1 akan bernilai 6. Lalu kita akan kembalikan nilai range ini, yaitu 6. Akan kita kembalikan sebagai nilai akhirnya dari algoritma ini. Algoritma range find akan bernilai 6 pada array 1, 2, dan 7. Di mana range yang kita dapatkan ini atau variabel range ini adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array masukan. Lanjut ke nomor 3, yaitu algoritma max element. Jadi, algoritma max element ini sendiri bertujuan untuk mencari elemen terbesar dari sebuah array. Ini adalah jawaban dari yang B tadi ya, yang bagian B tadi. Jadi, tujuan dari max element ini untuk mencari elemen terbesar dari sebuah array. Untuk masukannya sendiri, kita membutuhkan sebuah array yang terdiri dari bilangan real, seperti itu. Untuk output-nya adalah bilangan terbesar atau value terbesar dari A, dari array A, seperti itu. Karena kita telah menemukan tujuan dari algoritma ini, sekarang kita langsung ke bagian tracing variabelnya, di mana input yang diminta adalah array A dengan angka 2, 3, 1, 7, 8. Yuk kita langsung saja mulai dengan tabel kecil yang telah saya siapkan. Max val pada baris pertama akan bernilai A0. Maka dari itu, max val akan bernilai 2. Nah, lanjut, I akan bernilai 0 pada saat ini, atau masih belum terdefinisi. Kita strip, dan N-nya adalah 5. Di mana N tidak akan berubah, karena merupakan panjang dari array ini. Di mana terdapat 5 elemen pada array ini, maka dari itu N akan senantiasa bernilai 5. Lanjut ke baris berikutnya. Untuk I sama dengan 1 hingga N-1, dari angka 3 ini hingga 8 ini, lakukan. Apabila AI atau A1 pada saat ini lebih dari max val, maka max val kita masukkan dengan nilai AI, seperti itu. Nah, kita kan sudah punya max val-nya 2 yang sekarang. Untuk iterasi 1 akhir, maka kita akan memasukkan nilai dari ini apabila lebih besar. Nah, angka pertama atau A1 adalah 3. 3 lebih besar dari 2. Benar atau tidak? Nah, kan benar nih. Berarti kita akan memasukkan angka 3 ke dalam max val. Maka dari itu max val berubah dari nilainya dari 2 ini jadi 3. Oke, N-nya tetap. Ini adalah hasil akhir dari perulangan pertama. Sekarang kita menuju ke perulangan kedua, di mana kita akan mengulangi hal yang sama dengan I-nya 2 sekarang ya. Berarti A2, apabila A2 lebih dari max val, di mana A2 adalah 1, apakah 1 lebih dari 3? Jawabannya kan tidak. Maka dari itu, max val akan bernilai tetap 3, dan I-nya telah naik menjadi 2 ya. Dan N tetap 5. Lanjut ke perulangan ketiga, di mana for I sama dengan 3, berarti kan sekarang I-nya 3 nih, A3. A3 bernilai 7. Kita lakukan percabangannya lagi. Apakah 7 lebih dari 3? Jawabannya iya. Maka dari itu, sekarang max val kita masukkan angka dari A dengan indeks I. Di mana indeksnya sekarang 3, berarti kita masukkan 7 ke dalam max val. Di mana sekarang berarti nilainya I-nya 3 dan N-nya 5. Tetap. Lanjut ke N-1 yang terakhir, yaitu ke N-1 yaitu 4. Di mana selanjutnya adalah angka 8. Lalu kita lakukan hal yang sama, apakah 8 lebih besar dari max val yang sekarang yaitu 7? Jawabannya adalah iya. Maka 8 akan menjadi max val yang terakhir. Di mana I-nya sekarang 4 dan N-nya 5. Karena sekarang
I-nya sudah sama dengan N, berarti kan perulangan ini sudah tidak terpakai lagi atau sudah selesai. Maka dari itu kita akan menuju ke baris selanjutnya, yaitu return Maxwell yang menjadi akhir dari perulangan ini, atau akhir dari algoritma ini yang akan mengembalikan nilai Maxwell yang 8 ini. Seperti itu. Maka dari itu, algoritma max elemen dengan input seperti ini, dengan input array ini akan bernilai 8. Untuk lampirannya telah saya selipkan di sini. Jadi ini sama persis isinya dengan tabel kecil yang saya miliki di sini. Tapi ini lebih rapi, seperti itu. Lanjut ke algoritma terakhir pada minggu ini, yaitu algoritma Enigma. Pada algoritma Enigma ini, kita disuruh atau mencari apa sih tujuannya dari algoritma Enigma ini, lalu dengan input yang diberikan hasilnya bagaimana. Nah, setelah saya cek dari bagian I dan J, pengecekan I dan J ini, saya mengetahui, oh berarti algoritma Enigma ini meminta matriks dan kita harus mengecek dengan menggunakan algoritma Enigma ini, apakah matriks itu simetris atau tidak. Nah, matriks yang simetris ini yang bagaimana? Matriks yang simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan matriks normalnya, atau A sama dengan A transpos. Seperti itu. Contohnya yaitu saya berikan contoh algoritma matriks 2x2-nya ya. Jadi seperti ini. 1, 3, 3, 4. Seperti ini. Nah, apabila matriks ini kita transpos, maka hasilnya akan tetap 1, 3, 3, 4 dengan posisi yang tidak berubah, dengan angka yang tidak berubah. Maka matriks tersebut bisa dikatakan simetris. Nah, sekarang mari kita coba algoritma Enigma ini dengan tujuan ini yang telah kita dapatkan, maka dari itu nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita menuju ke tracing atau pelacakan nilai dari masing-masing variabel pada perulangan dengan input matriks 5x5 seperti ini. Langsung saja, for I sama dengan 0 hingga N-2. Berarti I pada baris ini bernilai 0. I sama dengan 0. J masih belum ada ya, J masih strip, dan N-nya adalah 5. Lanjut, for J sama dengan I plus 1, berarti I-nya tetap 0 ya pada baris 2 ini, J-nya sudah mempunyai nilai 1, maka kita akan lakukan, apabila A, I, J tidak sama dengan A, J, I, return false. Nah, ini maksudnya, apabila nilai ini dan ini itu berbeda, atau saat kita transpose, saat kita balik, oh ternyata angka yang kita balik itu berbeda. Nah, maka dari itu, nilai akan langsung kita false-kan saja, karena matriks itu tidak mungkin simetris apabila kita saat membalik angkanya terdapat angka yang berbeda. Maka dari itu kita harus mendapatkan angka yang sama semua untuk bisa mendapatkan return true ini. Nah, berarti itu adalah tujuan mengapa kita kok harus punya percabangan yang ini. Maka dari itu, AI, J tidak sama dengan AJ, I. Berarti dapat kita contohkan pada inputannya ini kan 6 dan 4. Karena AI, J ini berarti kan A 0,1 sama dibandingkan dengan A, J, I 1,0. Berarti A 0,1 itu 6, sedangkan A 1,0 itu 4. Apakah 6 sama dengan 4? Jawabannya kan tidak. Maka dari itu, dari percabangan ini, kita mendapatkan nilai return false. Atau kita sudah memasuki ke bagian ini, return false. Maka dari itu, program akan berakhir dengan nilai kembalian false. Itu adalah hasil tracing dari variabel-variabel yang ada pada algoritma Enigma dengan input ordo 5x5 yang telah kita dapatkan ini. Maka dari itu, saya langsung selipkan saja tabel yang sudah rapi, di mana step 0-nya itu seperti ini, nilai-nilai variabelnya seperti ini, di mana I-nya pertama 0, J-nya tidak ada, N-nya 5, lalu seperti ini, dan berakhir dengan return false karena 6 tidak sama dengan 4. Demikian penjelasan dari algoritma Enigma pada nomor 4, dan itu adalah akhir dari tugas DKA minggu 1 ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.